Kan kalau sel tikus itu satu kamar itu sendiri bang. Oke. Iya, pas saya tidur jam 12 kok ada yang manggil-manggil. Saya tanya besoknya paginya, saya tanya petugas di situ itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam ini sama gua Ipang Maesa Putra di segmen Pok Meri, Pojok Misteri. Kali ini tim Pok Meri udah mendatangkan seorang narasumber. Narasumber kita ini seorang mantan napi. Di dalam tahanan, sel tahanan, dia mengalami hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang misterius. Oke, hal-hal apa aja sih yang akan dia ceritain? Langsung saja ke narasumber kita. halo bang. Bang, Iya, apa kabar bang? alhamdulillah sehat bang. Makasih banget nih udah bisa Ya, hadir sama-sama, di Bang. Pojok Misteri. Ini bang, gue mau nanya nih, awal mulanya gimana sih? Kok lu bisa masuk Iya. terus mengalami hal-hal aneh? Ya jadi gini bang, awal mulanya sih saya juga nggak nyangka ya, Hah? sampai saya pada suatu hari sampai saya itu waktu itu pernah mengalami kasus itu sampai saya ada di posisi satu lapas bang. Jadi kenapa bisa saya ada di situ? Mungkin saya dulu pernah, ya namanya laki-laki ya, Iya, pernah iya. mengalami pergaulan ya kan, mengalami kasar ya hal-hal yang mungkin dilarang sama negara, bisa sampai saya ada di situ ya. Ya saya kenapa sampai ada di situ? Ya saya pribadi ya kalau dibilang nyesel ya nyesel gitu. Nah, kenapa saya bisa masuk situ? Waktu itu saya awalnya ditangkap gitu. Nah, saya terbang waktu itu ada di satu lapas itu, saya posisinya di kamar waktu itu. Di situ tuh banyak, nggak cuma saya doang di situ tahanannya. Kurang lebih ada berapa orang ya dalam satu kamar itu? Dalam satu kamar itu sekitar ada bisa nyampe 17-18 orang. 12 sampai 18 orang. Iya, itu kalau posisinya kamar itu penuh bang, gitu ya. Itu saya sebagai napi ya, hari-hari saya ya cuman ya di situ juga kadang ada pekerjaan yang bantu-bantu masak di situ ya, bantu-bantu petugas di situlah. Iya. Ya gitu. Nah di situ saya jalani setiap hari sampai beberapa bulan saya di situ. Di situ tuh saya kedatangan orang baru bang. Ada orang baru masuk. Iya, mungkin saya nggak tahu ya, di kamar saya mungkin kepenuhan atau gimana ya. Nah dari situ setelah orang baru itu datang ke kamar saya tuh, saya dipindahkan ke kamar khusus. Iya. Itu di dalam kamar khusus itu ada berapa orang? Di kamar khusus itu satu kamar itu sendiri bang. Sendiri ya. Itu kamar apa ya kalau sendiri gitu? Kalau di lapas itu namanya sel tikus bang. Oh, sel tikus. Iya. Sel tikus itu maksudnya apa tuh ya? Maksudnya kenapa dibilang sel tikus gitu? Kalau di sana tuh kenapa dinamakan sel tikus itu? Di situ tuh yang kasar, yang narapidana yang mempunyai masalah besar sampai dia bisa ada di sel tikus itu. Kalau dianya biasa aja berperlakuan baik, dia juga nggak mungkin sampai ada di sel tikus itu. Ya saya sempat menyesal banget saya kenapa ada di situ. Dan saya pada hari itu ketika orang itu datang pindah ke kamar saya dipindahkan sama petugasnya ke kamar tersebut, yang itu yang dinamakan sel tikus tadi bang. Gitu. Nah di situ saya mengalami gangguan ya yang
mengganggu saya setiap hari di situ. Setiap hari. Setiap hari saya diganggu gitu. Ya awalnya sih saya nggak tahu. Ya jadi kejadian itu hampir setiap hari. Ketika saya tidur di malam hari itu posisinya saya tidur ada sekitar jam 12. Itu malam pertama nempatin. Malam pertama itu saya dipindahkan juga malam. Oh, pindah malam. Iya, pernikahan malam ke situ. Di situ tidak ada apa-apa. Masih tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa tuh, tidak ada kasur, tidak ada bantal. Di situ tuh cuman ubin aja. Oh, ruangan aja kosong. Ruangan kosong. Itu saya posisinya sendiri. Nah, saya posisi itu sendiri. Nah, di sebelah kamar saya itu kosong. Iya, di sebelah kamar itu lagi baru ada penghuni. Oh, berarti ini kamar lo. Iya. Sebelahnya kosong. Kosong, sebelahnya ada penghuni lagi. Iya, di situ Oke. emang dikhususin kalau sel tikus itu satu kamar itu sendiri, Bang. Oke. Iya. Pas saya tidur jam 12, kok ada yang manggil-manggil. Saya bilang, Maksudnya dia manggil nama lo atau manggil? bukan manggil nama, minta tolong. Oh, dia bukannya manggil, berarti cuma teriakan. Iya, teriak tolong. Ya. Saya bangun dong. Saya bangun, saya lihat kok nggak ada. Nah dari situ saya pikir ini mah penghuni yang kamar sebelahnya. Saya pikir ya kan, karena ada penghuni juga, cuman di situ di kamar itu tuh satu kamar tuh satu orang. Makanya saya udah tidur lagi ya kan. Nah di malam harinya, keesokan harinya ada lagi yang gangguin. Ya dia kayak suara orang kesakitan. Iya, suara kesakitan. Udah katanya jangan, udah nggak kuat, dia bilang kayak gitu ya kan. Saya bangun lagi, saya sampai teriak-teriak ke petugas di situ ya. Ya saya juga ngerasa nggak nyaman di situ Bang, karena saya hampir setiap hari diganggu terus. Saya tanya besoknya paginya, saya tanya petugas di situ itu. Di sebelah kamar saya itu ada yang gantung diri. Kamar kosong. Nah, di kamar kosong itu saya awalnya nggak tahu kalau di situ tuh ada yang gantung diri gitu. Setelah saya tahu, saya minta permohonan sama petugas itu, tolong saya dipindahkan. Tapi jawaban petugas itu nggak bisa karena saya itu mempunyai masalah berat. Nah, makanya saya nggak bisa dipindahkan karena saya mempunyai masalah berat. Ya saya tidak bisa apa-apa, mau minta tolong juga sama siapa, ya kan. Makanya saya di situ buat ngilangin rasa takut saya di situ belajar walaupun saya jarang sholat ya. Saya di situ sholat, saya minta doa biar saya nggak diganggu. Di situ saya sholat, tetap aja masih diganggu. Iya. Seperti apa lagi tuh? Waktu itu kayak seperti pintu ada yang dorong. Pintu kamar saya ada yang dorong. Nah saya bangun kan tuh, saya lihat kok nggak ada orang ya kan. Saya lihat di kamar sebelah, biasanya kan kalau malam suka ada yang ya mungkin ngilangin rasa jenuh atau suntuk, dia suka nyanyi sendiri Bang. Itu posisinya udah malam, saya lihat ya mungkin di situ nggak ada jam gitu ya. Itu sekitar ada jam 12 mah Bang, jam 1. Ya saya lihat di situ udah pada tidur. Ini siapa yang mau buka pintu? Saya pikir petugas. Saya tanya petugas besoknya paginya, Bapak malam buka pintu ya? Kata dia, enggak. Dia bilang. Nah saya berpikir lagi di situ, siapa yang mau buka pintu? Saya bilang. Nah mungkin saya kepikiran, oh mungkin orang yang di sebelah saya yang gantung diri itu. Iya, dari situ. Ya awalnya sih saya biasa aja sih ya, tapi karena sering saya diganggu, bahkan hampir setiap hari saya diganggu. Nah di situ saya ada rasa takut. Saya bingung harus kayak gimana juga, saya nggak bisa apa-apa gitu. Makanya saya buat ngilangin rasa takut saya cuman bisa berdoa sama sholat Bang gitu. Nah, setelah kejadian pintu didorong itu, besoknya masih ada kejadian lagi? Kalau besoknya sih alhamdulillah nggak ada. Setelah saya ngejalani hari-hari saya isi dengan saya sholat, doa di situ. Saya minta mohon biar saya nggak diganggu. Dia bilang.
Nah, setelah saya sholat, saya berdoa, itu alhamdulillah di situ saya bisa ngerasain ketenangan di kamar itu tuh, baru bisa ngerasain ketenangan setelah saya ngejalanin sholat, Bang. Nggak diganggu-ganggu lagi tuh. Nggak ada, Terakhir alhamdulillah. berarti yang Ya, seperti dorong pintu itu. ya dorong pintu sama dia minta tolong. Saya nggak tahu dia minta tolong apa juga, saya nggak tahu. Awalnya sih saya nggak ada rasa takut, curiga sebelum petugasnya di situ tuh cerita kepada saya, ya kan, bahwa di kamar sebelah saya itu dulunya ada yang gantung diri. Nah, kalau masalah dia gantung diri sih saya nggak tahu, Bang, masalahnya apa gitu. Nah, terus setelah yang terakhir itu dorong seperti kayak orang dorong pintu itu, terus lu ibadah terus. Saya ibadah ya setiap hari, saya minta, alhamdulillah nggak ada, Bang. Nah, dari situ saya minta permohonan sama petugas, maksudnya sampai kapan saya ditahan di situ. Ya, kata petugas jawabannya sampai nanti saya dipindahkan. Cuman petugas itu nggak ngasih tahu, maksudnya bulan depan atau kapan tuh nggak ada ngasih tahu ke saya gitu. Saya udah mohon sama petugas itu, ya saya nggak dipindah-pindahkan juga. Sampai saya mau nangis, mau minta tolong juga ya saya rasain sendiri di situ, Bang, gitu. Dan pada akhirnya lu dipindahkan juga ya dalam sekian waktunya akhirnya. Ya, waktu itu ya lumayan sangat lama, Bang, lah. Sampai saya ngerasain kebebasan. Kebebasan itu dalam artian saya nggak sendiri lagi. Iya, saya bisa berkumpul sama yang lain. Saya bisa ngobrol nggak sendiri. Ya, itu posisi itu bukan waktu yang sebentar saya di situ, Bang. Gitu. Sampai udah tenang banget tuh, udah seneng karena dipindahkan ya dari kamar sel tikus itu ya, dipindahkan ke tempat lain. Iya, saya alhamdulillah, mungkin ini pelajaran juga buat saya gitu. Mungkin ya buat yang lain juga jangan sampai kayak seperti saya gitu. Ya mungkin ya kalau saya nggak ngerasain seperti ini, ya saya juga nggak bakal tahu kasarnya, nggak bakal berubah mungkin gitu. Setelah saya ngejalani ini, ya alhamdulillah sekarang saya jadi ya lebih baik lagi. Ya saya udah ninggalin lah yang kayak begitu. Saya udah mau berubah lah ya semenjak dari kejadian itu. Menuju hidup yang lebih baik lagi. Ya amin, Bang. Gitu. Itu aja sih, Bang. Iya. Oke. Para pencinta pojok misteri, tadi udah kita dengarkan dari narasumber kita cerita horor dia waktu dia di sel tahanan. Tetap panteng terus segmen Pomeri Pojok Misteri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kunz Production. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.